Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Pranini Dianita Rizky. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan menggali informasi dari bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Tangga nada merupakan susunan nada yang berjenjang, mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada-nada tersebut disimbolkan dengan notasi angka dengan susunan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali lagi ke 1. Tangga nada dengan susunan nada tersebut disebut dengan tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Coba adik-adik amati ya lagu Air Terjun ini. Coba, apa judul lagu ini? Ya, benar, Air Terjun. Siapa penciptanya? Ya, A.T. Mahmud. Apa tanda tempo yang digunakan dan juga artinya? Ya, tanda tempo yang digunakan adalah sedang. Artinya, lagu dinyanyikan dengan kecepatan seperti orang berjalan santai. Ayo kita bernyanyi bersama. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah mengalir terus. Lagu yang kamu pelajari bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Karena air selalu tersedia di bumi itu, yaitu karena air mengalami siklus. Apakah ada yang tahu siklus air itu apa? Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi.
Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Untuk lebih jelasnya, lihat video berikut ini. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Adik-adik, coba kalian baca dan cermati cerita tentang semut dan beruang berikut ini. Coba adik-adik menuliskan urutan peristiwa pada bacaan semut dan beruang. Ya, urutannya adalah 1. Berry si beruang mengancam semut yang ditemuinya sedang membawa guci mengambil air. Yang kedua,
Karena tidak dihiraukan, Berry sangat marah dan mencoba mencari semut. Karena tidak ditemukan, ia kembali ke sarangnya. Yang ketiga, ketika berbaris menuju mata air, para semut melihat guci semut hitam tergeletak di jalan. Yang keempat, kelinci melarang para semut ke mata air, tapi diabaikan dan mereka bergerak ke sarang beruang. Yang kelima, di tengah jalan, seekor tupai mengingatkan mereka karena beruang sedang marah tapi diabaikan. Yang keenam, para semut tidak disarang beruang dan menggali lubang di depan pohon, dibantu seekor tikus tanah. Yang ketujuh, akibat perangkap tersebut, Berry kembali ke sarangnya di malam hari, ia langsung jatuh ke lubang tersebut. Yang kedelapan, para semut hidup damai di sarang mereka dan semut hitam kembali karena ternyata ia hanya kepleset. Baiklah, mungkin hanya itu saja pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.